Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja, ya. Untuk kali ini aku ingin membacakan keberkahan yang kau dapat. Ya, keberkahan yang kau dapat, di mana keberkahan itu mungkin tidak datang secara tidak datang secara kau duga-duga. Jadi tidak terduga datangnya. Kita akan baca energi kamu sekarang, ya, energi kamu sekarang. Begini bukan judgmental ya, teman-teman. Tuh, ya. Aku melihatnya blessing yang ada tanpa kau duga-duga kamu akan mendapatkan kabar baik. Ya, tanpa terduga-duga kau akan mendapatkan kabar baik. Di sini blessing yang ada adalah energinya kamu tuh lagi fokus ngerjain hal yang menjadi target kamu. Apalagi kalian kalau misalnya bos, pasti kepusingan, harus bayar THR karyawan. Ya, teman-teman. Dalam keadaan kamu yang mungkin agak goyang, ya, bahkan di sini lagi jatuh, kamu tuh masih terberkahi kesehatan yang aku lihat. Tapi ya mungkin kesehatan ini akan tergerus kalau kamu stres. Gitu. Tapi so far, energi yang kamu punya, yang kamu bawa dari tahun lalu ke tahun sekarang, saya ngelihatnya udah lebih membaik kok. Ya, jadi kamu akan lebih kuat dengan resiko apapun yang terjadi. Kalau misalnya kamu melaju kencang juga ada resikonya, terlalu lambat juga ada resiko. Nah, sekarang kita bicara mengenai keberkahan untukmu yang datang. Ya, keberkahan untukmu yang datang. Kita lihat sama-sama, apa sih keberkahan untuk kamu yang datang? Ini kartunya fleksibel dan yin, ya. Teman-teman, saya ngelihatnya kamu akan menemukan keseimbangan kamu di mana kamu tuh tidak menjadi seseorang yang kaku. Dalam arti kamu tuh mengikuti arus, ya. Energi yang aku lihat ke depannya kamu akan lebih mengikuti arus, di mana ketika kamu mengikuti arus, kamu akan menemukan energi yin kamu lagi, energi keseimbangan kamu lagi. Artinya apa? Kartu yin di sini tuh lebih menunjukkan kalau kamu itu selama ini ya, mungkin kamu tuh bicara mengenai duniawi terus, ya, kerja terus. Nah, di dekat-dekat dengan bulan baik, saya ngelihatnya kartu yin ini menunjukkan kamu tuh akan mendapatkan pencerahan spiritual. Kamu mungkin akan berubah dari sifat yang mungkin kamu terlalu mempush diri kamu terlalu egosentrik, ya, itu akan dilepaskan. Nah, sekarang aku mau pakai kartu yang agak kecil aja ya. Untuk tarot aku akan ambil kartu ukuran standar saja. Aku akan buka dari tarot dulu ya, teman-teman. Ini aku singkirin dulu kegedean soalnya. Namanya Tarot of Moon Garden ya. Nah, aku melihat di sini sebentar untuk energinya ya, energi keberkahan apa. Ini sorry ya kalau ada suara orang ngelas atau apapun itu, sorry teman-teman. Ini benar-benar ngeganggu banget. Di sini ada kartu Page of Cups. Nah, kartu Page of Cups apa sih keberkahan yang kamu dapat? Kamu akan terfulfillment secara perasaan. Jadi mungkin ya, dikala kamu dalam kondisi yang mungkin tidak baik-baik saja, kamu di sini masih memiliki semangat untuk bisa terus maju. Itu yang kebaca energi ke depan, ya. Dan kamu nggak usah khawatir, teman-teman. Kalau misalnya kamu ada kekhawatiran masalah keuangan atau apapun, misalnya ada hutang, ya, rezeki itu tidak akan meninggalkan kamu kok. Ya, kartu Ace of Pentacles menunjukkan kamu akan mendapatkan kesempatan, kamu akan ada uang atau masih ada uang yang tersisa untuk kamu, dan gimana kamu bisa mengelola itu. Tuh, ya, walaupun kamu rasa, Kak, tapi aku kelola nggak cukup. Tapi percayalah teman-teman ya, jangan keuangan itu hanya menjadi sumber ketakutan dalam hidup kamu, please. Karena uang itu tidak akan pernah cukup. Kamu pasti akan mengeluarkan uang yang besar, apalagi kalau misalnya kamu bos. Ya, untuk ngeluarin 2 kali lipat gaji karyawan kamu aja minta ampun ini. Tapi percayalah, ketika kamu memberikan orang itu berkahnya, kamu memberikan haknya,
tidak menahan hak, rezeki kamu akan lancar. Keberkahan apa yang datang? Oke. Saya melihatnya kerja keras kamu tuh akan selalu menguntungkan pundi-pundi keuangan. Kamu akan selalu beruntung, ya. Selama apa? Selama kamu fokus dan tidak terdistraksi dengan hal-hal yang memang tidak lagi penting dalam hidup kamu. Kartu Seven of Staffs itu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang kuat. Kamu adalah orang yang bisa mewujudkan impian-impian kamu. Gitu, ya. Ujian di awal bulan itu tidak akan terjadi di di akhir bulan atau di bulan-bulan berikutnya. Cukup ya, mungkin maksimal bulan depan kamu sudah lepas dari selesai dari kehidupan yang penuh dengan tekanan, apalagi masalah finansial. Nah, yang aku lihat di sini buat kamu yang mungkin mau bekerja, ya, yang belum ada kerjaan, akan ada kesempatan untuk kamu dapat pekerjaan. Mungkin ya, maksimalnya kamu akan dapatkan di bulan 6. Untuk kamu yang bekerja, ya, saya ngelihatnya ya, mungkin akan ada naik gaji atau naik jabatan di tahun ini. Jadi kamu harus melihat itu secara overall, jangan lihat dari bulan ke bulan. Makanya kenapa kita tuh harus berusaha tanpa kita tahu batas kita tuh sampai mana, teman-teman. Ya. Nah, terus kita lihat lagi di sini. Keberkahan apa sih yang datang untuk kamu? Keberkahan apa yang mungkin datang untukmu? Terkait dengan pekerjaan atau profesi yang tadi sudah aku bilang, ya. Mungkin kamu akan disibukkan di tahun ini. Kamu akan banyak sekali disibukkan dengan deadline secara profesional, ya. Mungkin kamu akan dituntut untuk lebih bisa berkomitmen dalam menjalani pekerjaan yang kamu lakukan. Ya, mungkin kalau misalnya ini bulan baik ya, kamu pasti akan merasa kayak gila ya, gue yang lainnya bisa santai-santai sementara aku harus push the limit. Percayalah teman-teman, ya, selama kamu melakukannya sendirian, ya, dan kamu tidak mengharapkan bantuan orang lain, Tuhan itu pasti akan selalu memberikan berkah buat kamu. Ya, kamu jangan melakukan sesuatu yang gambling, yang di luar dari apa yang bisa kamu lakukan. Selama kamu stick to the rule, ya, stick to the rule. Walaupun kamu stres, tapi gini loh, kalau misalnya kita bicara mengenai masalah profesional, saya tuh kayak ngelihatnya sesulit-sulitnya pekerjaan kamu itu pasti nanti ada rewardnya. Jadi kalau masalah pekerjaan di sini kamu nggak usah terlalu hektik, ya. Kita akan lihat di sini. Untuk usaha yang kamu lakukan sehari-hari, aku yakin kok kamu tidak akan terjebak lebih dalam lagi. Yang sudah berlalu terjebak kamu tidak akan mengalami hal yang sama. Kamu di sini akan lebih bangkit. Ya, walaupun kamu stres, kamu banyak pikiran, aku bisa nggak ya di tahun ini? Karena nggak aman tahun ini. Aku tuh kayaknya dihimpit, Kak. Aku harus bayar ini, harus bayar itu. Kamu nggak usah khawatir. Dunia itu penuh dengan keajaiban. Kita nggak pernah tahu besok terjadi apa buat kamu. Besok ada kabar apa buat kamu. Ya, ada kartu Seven of Pentacles itu artinya apa? Nah, kalau kita bicara mengenai Seven of Pentacles, butuh pekerjaan keras, butuh kerja keras. Walaupun hasilnya tidak cepat, tapi ini akan nyata. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat kabar baik untuk kamu. Kabar baik untuk kamu dari segala aspek. Dari segala aspek. Kita akan lihat ya. Ada building blocks. Round and round. Oh, community. Higher power. Ada kuasa Tuhan, ya, yang akan memutarkan kemelut dalam namanya stagnan. Itu apa sih namanya, teman-teman? Stagnan tuh artinya apa, Kak? Stuck gitu loh. Jadi kamu mungkin punya masalah yang itu-itu aja, itu akan dibantu sama Tuhan kalau aku lihat, ya. Kamu akan dibantu dengan cara Tuhan itu memberikan perputaran keadaan untukmu. Jadi kalau misalnya kamu sudah menemui jalan buntu,
kamu berpikir dengan masalah-masalah itu aja, akan ada sebuah keajaiban dari Tuhan untuk kamu. Ya, dan ini mungkin masalah kamu nih melibatkan nggak cuma 1-2 orang, nggak cuma melibatkan kamu aja, tapi melibatkan semesta, melibatkan orang-orang yang memang mengerjakan ini. Nah, kita akan lihat, mungkin ini terkait dengan project, terkait dengan sesuatu yang harus kamu lakukan. Kita akan lihat ya, building blocks-nya. Nah, kalau bicara mengenai building blocks, teman-teman, ini tuh bisa bicara mengenai apa yang sudah kamu jalani dari tahun ke tahun. Mungkin ada aset yang harusnya terjual tapi tidak terjual, misalnya. Kalau kita bicara aset, ya. Aset ini tuh yang aku lihat ada kartu Four of Staves, tidak bergerak, sesuatu hal yang tidak pernah bergerak-gerak yang pengen kau lepaskan. Yang aku lihat akan ada celah ya, akan ada kesempatan. Di sini kesempatan ini apa? Ada kartu Queen of Pentacles, akan ada kesempatan pergerakan kamu mendapatkan cuan dari aset yang kamu kamu inginkan, walaupun ya uangnya itu mungkin gak banyak-banyak. Yang aku lihat seperti itu, akan ada sebuah perputaran energi di sini. Yang saya lihat ya, akan ada perputaran energi. Terus yang kedua, ini terkait dengan keberuntungan dirimu, teman-teman. Saya ngelihat ya, masalah berat dalam hidup kamu di tahun ini kayaknya akan terangkat deh. Karena kartu The Lovers ini tuh kayak menunjukkan betapa banyak sekali kemelut yang membuat pikiran kamu pusing. Ya mungkin kamu tuh kayak, Kak, aku tuh udah ngerasa habis-habisan. Aku udah ngerasa tidak berdaya gitu. Kamu percayalah ya, selama kamu tidak melupakan yang di atas, kamu akan diberikan kekuatan dan akan ada perputaran nasib untukmu. Jadi kamu akan meninggalkan kesakitan kamu, teman-teman. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa sakit lagi. Ya, kamu akan diberikan ruang untuk bergerak gitu. Kamu harus melakukan apa? Ini bisa datang dari kabar baik seseorang atau memang tiba-tiba kamu punya ide gitu. Kamu punya ide. Ya. Oke, kita akan lihat di sini. Apa-apa saja yang penting untuk kamu. Teman-teman, kamu pernah punya buat janji nggak? Ini cuma sebagai warning ya. Kalau kamu pernah punya janji kepada seseorang, sebaiknya ditepati jika memang sudah mendapatkan sudah mendapatkan kebahagiaan. Misalnya gini, aku janji kalau seandainya aku menang pemilu misalnya gitu ya, aku kasih kamu 100 juta. Ketika kamu sudah menang, ya kamu harus berikan hak mereka. Kalau nggak akan menjadi disaster. Kamu wajib untuk berikan itu supaya apa? Ada kebahagiaan buat kamu, ya. Kamu cegah disaster itu kalau kamu janji sama seseorang, coba untuk ditepati. Teman-teman, saya ngelihatnya mungkin kalau kalian di sini ada yang pengen dapat pencapaian, misalnya mau dapat mobil baru, mau apa, ya. Aku ngelihatnya di sini kamu akan dapatkan itu. Ya, jadi kamu tidak lagi bersedih-sedih. Sedih kamu akan stop, katanya. Aku ngelihat akan ada perputaran yang baik loh di tahun ini untuk kamu. Ada kekayaan, keberuntungan, ya. Lalu kita lihat. Ketika kamu sudah mendapatkan kekayaan dan keberuntungan, bukan berarti ketakutan itu tidak ada. Kamu takut nih nanti kamu jatuh lagi. Ya, maka dibutuhkan strategi untuk apa? Untuk selalu bersyukur. Karena kenapa? Ketika kamu kerja keras, masalah itu tidak akan hilang, teman-teman. Apalagi kalau misalnya kamu sudah mendapatkan uang, materi, ataupun masalah itu nggak ada yang hilang. Ya, mungkin akan minggat sementara masalah itu. Tapi bukan berarti hilang. Kita lihat lagi di sini. Untuk masalah pasangan atau soulmate. Kamu harus banyak bersabar ya buat kamu yang jomblo. Aduh, sumpah ganggu banget itu. Maaf ya. Ya, kamu harus sabar. Kamu harus buat kamu yang belum berpasangan harus sabar karena di tahun ini takutnya kamu dapat harapan-harapan palsu.
buat kamu yang lagi HTS, kita lihat di sini. Mungkin HTS-an kamu masih belum mau cepat-cepat untuk jadian, jadi kalian masih menunggu dulu. Kalau untuk yang berpasangan, pacaran atau suami istri, akan ada sebuah perubahan baik, ya. Akan ada kebahagiaan besar-besaran dalam hidup kamu. Yang tadinya pacar kamu tidak perhatian sama kamu, tiba-tiba jadi perhatian lagi. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan lihat pesan penting untuk kamu. Pesan penting untuk kau ketahui. Hati-hati ya, ketika kamu sudah firm, ketika kamu sudah fokus, akan ada aja godaan yang datang membabi buta, mendorong hasrat untuk mendua. Hati-hati nih yang udah setia sama pasangan, takut ada orang ketiga atau cinta segitiga terjadi. Atau ada orang yang memang kamu sudah fokuskan gitu, misalnya item yang sudah kamu fokuskan, kamu pengen apa, tiba-tiba kepake buat apa. Godaan uang juga hati-hati ya. Tahu malah acuh, nekat mencoba keberuntungan malah mendatangkan celaka. Jadi saran aku sih nggak usah coba-coba dulu ya di tahun ini. Terus di atas langit ingatlah masih ada langit. Kalau kamu merasa kamu sudah paling mendapatkan segalanya, tenang, masih ada yang lebih di atas kamu. Tapi jangan jumawa dan jangan sombong, gitu ya. Karena keangkuhan itu akan menjadi sumber masalah. Kalau orang angkuh, jatuhnya juga masih sakit. Kemudian percayalah ya, manusia tuh nggak ada yang serba bisa. Semua itu memiliki keterbatasan. Lakukan saja apapun yang sesuai dengan kemampuan. Aku marah banget ini. Berisik banget itu tukang. Bukannya sekarang harus santai ya, gitu. Oke teman-teman, sekalinya ini adalah pembacaan untuk kamu. Aku coba untuk artikan ya. Kesimpulannya adalah nggak usah gambling, banyak bersyukur, banyak berjuang ya. Rezeki setiap manusia pasti ada. Jangan lupa untuk mengelola berkah dari Tuhan sebaik-baiknya. Itu aja. Terima kasih yang sudah kuteri denganku untuk hari ini. See you and I see you. I love you. Bye bye.